Pesinetron muda berinisial DPA ditangkap lantaran kasus narkoba. Seperti apakah kronologi penangkapan DPA? Pada tanggal 6 Januari kemarin, sekitar pukul 15.30, jajaran Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap satu orang pengguna narkoba dengan inisial DPA. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Sementara itu, pesinetron muda berinisial DPA terjaring Satuan Polres Jakarta Selatan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Lantas bagaimanakah kronologi DPA yang baru saja menyelesaikan syuting? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Meninggalkan Regina dan Krishna yang diterpa kabar tak sedap di lembar awal pernikahan mereka dan beralih pada kabar mengejutkan dari pesinetron muda tanah air yang ditangkap lantaran kasus narkoba. Dilan Putra Alen alias DPA, salah satu pemain sinetron, digerebek sesaat usai menjalani syuting. Di mobil pria yang berdarah Italia ini ditemukan narkoba seberat 0,4 gram. DPA ditangkap pada 6 Januari 2016, 2 hari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-21. Untuk sementara, Kepolisian Polres Jakarta Selatan menduga DPA hanyalah pengguna dan tak menutup kemungkinan dapat direhabilitasi usai menjalani proses hukum. Padahal di dunia pesinetronan tanah air, nama DPA baru saja dikenal sebagai pendatang baru. Pada tanggal 6 Januari kemarin, sekitar pukul 15.30, jajaran Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap satu orang pengguna narkoba dengan inisial DPA. Dari penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja 1 linting dengan berat 0,4 gram. Penangkapan sendiri dilakukan di daerah Kompleks MT, Jalan Cengkir, Jakarta Timur. Jadi penangkapan ini berawal dari informasi di mana tersangka ini sering menggunakan bahan-bahan narkotika di wilayah Kemang. Alasan dia pakai hanya untuk kesenangan pribadi saja, ya, tidak ada motif lain. Sudah sejak kapan Pak katanya Pak? Tersangka ini sudah menggunakan narkoba ini kurang lebih selama 1 tahun. Dia dapat barang dari mana Pak? Untuk sementara masih kita kembangkan dari sumber dia membeli barang-barang ini. Nanti kalau sudah kita dapatkan dari mana, nanti kita kembali pada rekan-rekan semuanya. Untuk kelanjutan ini sementara kita masih lakukan proses hukum, ya. Jadi lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Untuk sementara kita kenakan pasal 111 ayat 1, kemudian juga pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan lakukan asesmen juga terhadap yang bersangkutan karena ini adalah pengguna. Nanti ada tim asesmen terpadu yang dari anggotanya dari Sat Narkoba Polres Metro Jaksel maupun dari BNN, kemudian ada juga nanti dari Dinas Sosial atau instansi terkait. Nanti akan melakukan asesmen terhadap yang bersangkutan untuk nanti dimungkinkan dilakukan rehabilitasi. Apapun itu targetnya, nanti akan kita lakukan pendalaman, juga nanti akan kita lakukan pengungkapan. Sampai nanti diproses secara hukum kalau memang dia pengedar. Tapi kalau nanti pengguna, nanti ada langkah-langkah asesmen sehingga nanti yang bersangkutan bisa dilakukan rehabilitasi. Belakang.
Rupanya bukan kali ini saja Dilan bersentuhan dengan barang haram narkoba. Jauh sebelum penangkapan kemarin, cowok kelahiran Tanjung Pandan, Belitung ini sudah 1 tahun lamanya mengkonsumsi barang haram tersebut. Ia berhasil ditangkap pada hari Rabu 6 Januari kemarin, usai menggunakan narkoba di sebuah lokasi syuting kawasan Ceger, Jakarta Timur. Jadi siang ini kami kembali akan merilis satu kasus yang merupakan keberhasilan dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dimana pada tanggal 6 Januari kemarin sekitar pukul 16.30 jajaran Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap satu orang pengguna narkoba dengan inisial DPA. Dari penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja 1 linting dengan berat 0,4 gram. Penangkapan sendiri dilakukan di daerah Komplek MT, Jalan Ceger, Jakarta Timur. Jadi penangkapan ini berawal dari informasi di mana tersangka ini sering menggunakan bahan-bahan narkotika di wilayah Kemang. Dan dari Kemang ini kemudian dilakukan surveillance atau buntutan oleh angkutan narkoba. Kemudian dari surveillance ini kemudian tersangka ditangkap di daerah Jakarta Timur, Ceger, setelah melakukan syuting. Jadi tersangka ini merupakan seorang seniman yang kira-kira mungkin rekan-rekan tahu semuanya. Jadi pada saat ditangkap, tersangka ini selesai menggunakan narkoba. Jadi di tempat lokasi di mana dia syuting, kemudian setelah syuting dilakukan penangkapan oleh anggota kita. Sendiri atau beramai-ramai? Pada saat melakukan penangkapan sendirian. Alasan dia pakai hanya untuk kesenangan pribadi saja ya, tidak ada motif lain. Tersangka ini sudah menggunakan narkoba ini kurang lebih selama 1 tahun. Pergantian tahun 2016 baru saja sepekan berlalu. Nyatanya ini menjadi awal yang buruk bagi Dilan. Sudah 1 tahun lamanya mencicipi barang haram ganja. Rupanya melalui serangkaian tes urin yang dijalani, Dilan juga terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Usai penangkapan hingga kini, polisi masih berusaha terus mengembangkan kasus penyalahgunaan obat terlarang ini. Dari tes urin ini ditemukan juga unsur lain ya, seperti metamfetamin atau sabu. Yang unsur yang kandungan adalah sabu. Untuk sementara masih kita kembangkan dari sumber dia membeli barang-barang ini. Nanti kalau sudah kita dapatkan dari mana, nanti kita buka kembali pada rekan-rekan semuanya. Ya, sudah dilakukan penggeledahan ke tempat tinggalnya, namun dari tempat tinggalnya kita tidak menemukan barang bukti lain selain 1 linting ganja ini saja. Dia biasa membeli per lintingnya sekitar 50.000 ya per linting, 0,4 gram. Cara dia membeli itu memesan lewat mana Pak? Telepon atau bertemu langsung dengan? Biasa dia memesan lewat telepon, kemudian diantar oleh bandarnya. Jadi ketemu di suatu tempat, kemudian diberikan narkobanya, dan dari situ transaksi jual belinya. Ya. Bandarnya juga dari kalangan artis atau seperti apa Pak? Kita belum bisa karena dia baru menyebutkan inisial saja, namun nanti kita akan kembangkan lagi. Ya. Untuk inisial bandarnya nanti kita sebutkan lagi ya. Ini supaya menjadi perhatian kita dalam rangka kita pengembangan lanjut untuk kasus ini supaya kita bisa mengungkap pengedarnya. Bukan kesenangan yang didapat, justru keprihatinan yang ia terima. Bagaimana tidak, jika tepat di hari ini ia harus merayakan pertambahan usianya yang ke-21 tahun di balik jeruji besi. Sambil menunggu proses hukum yang berjalan, tak menutup kemungkinan bila Dilan akan menjalani rehabilitasi. Sebab ia terbukti hanya berstatus sebagai pemakai narkoba. Namun rencana rehabilitasi untuk Dilan harus menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN. Sejauh ini dia hanya menggunakan sendiri saja, jadi dia tidak menggunakan bersama teman-temannya. Jadi selama ini dia menggunakan sendiri di hotel. Kebetulan kemarin kita sempat membutuhkan dia di hotel, salah satu hotel karena kelengahan kita, sehingga dia bisa keluar lagi dari hotel. Dan kita butuh terus sampai dengan lokasi dia syuting, dan setelah syuting baru kita lakukan penangkapan. Dan kebetulan juga setelah kita lakukan penangkapan, dari hasil tes urin